our hearts beat to the city. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelku, channel Adam Bintara. Jadi video ini merupakan video trip kelanjutan mencoba salah satu pemain baru asal Pulau Dewata, yaitu Shakindra Trans. Setelah di part bagian sebelumnya kita melihat sisi eksterior dan juga interior dari bus ini, di part bagian kedua ini kita akan melihat sama-sama untuk fasilitas dan juga layanan onboard yang akan diberikan oleh PO Shakindra Trans ini. Dengan tarif promo 250 ribuan, kira-kira kita akan dapat apa saja ya? Yuk kita simak videonya sama-sama. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Oke, makin kesini aku makin ngantuk teman-teman, karena memang kursinya senyaman itu dan apalagi di belakangku kan kosong nih. Tadi aku coba ngiseng untuk ngerebahin maksimal, ternyata enak juga teman-teman. Semi sleeper ya, enak tapi. Wah, harganya 265.000 dengan fasilitas sekeren ini menurutku cukup oke sih. Cuman untuk fasilitas onboardnya kita belum dapat apapun ya. Mungkin setelah penumpang full akan dibagikan snack dan juga item lainnya, teman-teman. Aduh, Bali dari tadi macet, apalagi sekarang hari Minggu, teman-teman. Cukup membosankan sih di macet seperti ini. Sekarang kita posisi lagi mengarah ke arah Mengwi. Nggak tahu di Mengwi ada penumpangnya atau enggak nih. Tadi infonya sih 0 ya. Cuman siapa tahu ada penumpang dadakan gitu biar rame. Nah, ini untuk kualitas selimutnya coba kita buka. Cukup tebel sih teman-teman untuk selimutnya si Shakindra ini. Dan bantalnya tuh loh tebel. Sekarang tuh bantal-bantal bus semakin kesini semakin tipis, cuman ini tebel, enak untuk dipeluk. Logonya mengingatkanku dengan logo apa ya? Ada yang tahu nggak ini kalian? Tapi enak sih. Saat ini bus Shakindra Trans sedang persiapan memasuki terminal Mengwi. Jadi bisa dibilang terminal Mengwi ini adalah pintu gerbangnya bus akap yang ingin masuk atau keluar dari Denpasar, Bali, teman-teman. Wow, luar biasa ya bangunannya tuh loh, yang malah bukan seperti terminal, malah seperti bandara, teman-teman. Luar biasa. Dan ini terminalnya bersih loh. Saat ini pukul 15.53. Kita mampir di Mengwi, teman-teman. Untuk penumpangnya di sini kayaknya entah ya, ada atau enggak nih. Nah, untuk terminal Mengwi di sini ada toilet. Untuk terminalnya ini kalau nggak salah barengan, nah ini deketan dengan yang rutenya Gunung Harta yang ke Jember, teman-teman. Biasanya tuh kan kalau bus ke arah Surabaya, Malang itu kan di sana tadi ya. Kita udah ngelewatin. Tapi kalau yang Shakindra ini di sini. Untuk agennya nggak tahu ya. Itu kayaknya. Coba kita bergerak ke sini untuk kondisi Mengwi. Jadi alhamdulillah hari ini pas nggak hujan, teman-teman. Wah, itu kalau hujan ya mungkin bisa banjir biasanya di sini. Oh, itu ada Santoso yang XEK itu. Nah, Shakindra sendiri punya bodi Laksana SR3 yang Neo Ultimate. Kalau nggak salah yang R, teman-teman.
bisa dibilang ini adalah body tertinggi atau kasta tertingginya dari Laksana. Ada yang ultimate biasa, ada yang ultimate R. Nah, kalau yang ini kayaknya ultimate R. Dilihat dari bumper di depannya sana tadi. Aku tuh sebenarnya agak bingung sih sama model-modelnya Laksana itu. Kadang ada yang mirip, cuman di bumpernya, kadang di belakangnya juga mirip, seperti itu. Dan untuk AC-nya dia menggunakan AC Songse, teman-teman. Pastinya ini dingin banget kalau malam ya. Ini sore aja jam segini udah dingin, apalagi kalau malam. Pernahkah kalian bertanya-tanya dengan arti dari tulisan Des Gebet der Eltern yang tertera di bagian belakang kabin bus Shakindra Trans ini? Setelah aku cari-cari tahu arti dari Des Gebet der Eltern, jadi tulisan itu berasal dari bahasa Jerman yang berarti adalah doa orang tua. Jadi Des itu adalah bentuk kepemilikan dari sesuatu, dan Gebet itu adalah doa, kemudian der Eltern adalah dari orang tua. Jadi kalau disatuin, Des Gebet der Eltern adalah doa dari orang tua. Nah, kalian pasti baru tahu ya, sama. Nah, satu hal yang unik dari Hino yang sekarang adalah suaranya halus, teman-teman. Tuh, halus banget. Serius, gak bohong. Biasanya kan yang Hino RK yang lama itu kan kayak gahar gitu ya. Sekarang jadi halus loh Hino RM. Sisi positifnya adalah ketika jalan itu di dalam terasa lebih senyap karena mesinnya pun sudah senyap, teman-teman. Gokil. Dan ini kayaknya suara yang kenceng dari AC-nya nih. Atau AC di atas ya dia ya? Kurang tahu aku. Penempatan AC-nya ada di atas atau di bawah? RI 04. Lanjut perjalanan kembali jam 4:30 WIB, berarti 5:30 ya teman-teman. Iku mie apa itu mie? Mie Indomie kah? Hah? Lho aku takon anjoy, rasano. Apa mie bumbuan dhewe? Bumbuan dhewe. Iki suwir ayam ya? Iki apa sih iki? Ada tempe orek. Nah, servis makan yang pertama nih teman-teman. This one I have many snacks. Jadi untuk snacknya PO Shakindra Trans dari Denpasar ke Surabaya seperti ini. Ada beberapa item ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Bentar. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Sik, keliru berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, 13. Ya apa sih? Kagak jajan cuy, aku bingung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Tuh 2, 3, 4, 5. Iya 13. 12 snack sama 1 rice box seperti ini. Apakah cukup di sini? Enggak, teman-teman. Nanti kita akan dapat lagi 1 kali servis makan di rumah makan Puritama. Lagi itu. Gokil sih 200. Ya, di belakang juga ada coffee mini pantry, teman-teman. Ada pop mie, teh botol, roti croissant, exhaust rasa cocok ini aku dari tadi batuk-batuk. Ini ciki-cikian, nabati, puding, air mineral, kacang. Nah, untuk nasinya seperti ini. Jadi nasinya ini default teman-teman ya, untuk ayam suwir, mie sama nasi. Ada tempe orek juga di sana.
260.000 loh dapat sebanyak ini. Gimana, kalian tertarik nggak untuk nyobain bus Sakindra Trans ini dari Denpasar ke Surabaya? Bahasa language. Hey bro. Hey bro. Do you can speak Indonesia? Yes, maybe a little word. Oh, yeah. Oh, maybe no. Maybe like Sim Island. Yeah. Maybe like this. What? Yes. Make a content, bro. Make a content in YouTube. Yes. Maybe like this. Beginners. Yes, beginners. Selepas dari Terminal Mengwi, ini kita ditanyain untuk menu servis makan. Jadi menurut dari IG-nya Sakindra itu ada 3 menu. Ada nasi rawon, soto, dan juga prasmanan, teman-teman. Nah, kalian bisa pilih itu sesuai dengan keinginan kalian. Enak sih kalau seperti ini tuh, modelnya kayak semacam di kelas super eksekutif ke atas ya. Biasanya untuk yang take order servis seperti ini. Good job. Oh iya teman-teman, jadi for your information, untuk kalian yang pengen nyobain bus yang satu ini, jadi untuk sementara waktu unit SR3 ini hanya tersedia 1 unit. Jadi kalau kalian pengen naik bus ini, baiknya di cross check terlebih dahulu ke customer service-nya Sakindra Trans. Jadi mengantisipasi untuk mungkin perpal atau nggak jalan seperti itu. Makanya kalian share video ini sebanyak-banyaknya biar semua orang tuh tahu ada bus worth it ini dari Denpasar ke Surabaya. Kan sayang toh masih baru buka tapi tutup lagi. Soalnya tuh kemarin busnya perpal teman-teman. Temenku waktu naik ini dia nggak jalan karena penumpangnya hanya 3 orang. Wah sayang banget sih. Padahal ya mungkin belum banyak yang tahu ya. Jadi yuk mari kita viralkan video ini. Habis makan terus tidur, ini bangun-bangun aku ada di atas kapal lagi teman-teman. Luar biasa, bukan sulap, bukan sihir. Jadi untuk penyeberangan kali ini kita dapat kapal yang sama yang kemarin kita naikin, yaitu Portlink 7. Salah satu kapal ekspres di rute penyeberangan Ketapang hingga Gilimanuk. Ini kapal luar biasa sih, kenceng, terus kemudian fasilitasnya oke. Wah cocok. Dengan adanya kapal ini tuh bisa jadi opsi lebih nyaman di rute Ketapang Gilimanuk. Memang biasanya kalau kapal di daerah sini itu jarang ada ruangan-ruangan seperti ini. Apalagi untuk lesehan, teman-teman. Mungkin kalau lesehan untuk saat ini ya yang tersedia ada di DLU di rute ini. Nah dengan adanya Portlink 7 bisa jadi opsi tambahan kapal yang nyaman. Kalau nggak salah sih kapal ini tuh sandarnya di dermaga 4 teman-teman gitu. Enak sih ini untuk lesehan, apalagi supir ada ruangan sendiri di bagian depan, jadi bisa dibedain lah, enak. Dan poin plusnya adalah kapal ini cepat. Biasanya kalau rute Ketapang Gilimanuk ditempuh dalam waktu 45 menit, kapal ini ditempuh dengan waktu kurang lebih 20 menitan teman-teman. Jadi lebih cepat, lebih nyaman, dan enak ini kapalnya. Lebih gede juga karena mungkin kapal Sunda, Selat Sunda itu rata-rata kebanyakan kapalnya cukup besar, apalagi ditaruh di rute ini di Selat Bali.
Posisi life jacketnya ada di sini teman-teman ya. Di ruangan dekat sleeper di bagian belakang. Kayaknya setiap ruangan ada. Nih sejumlah 85 jaket, anaknya 10. Ini penting sih life jacket seperti ini. Kalau ada hal yang nggak diinginkan. Oke, langsung kita klik. Untuk sejauh ini sih armadanya nyaman teman-teman ya, karena busnya baru juga. Duh, itu turun di mana cu? Oh di situ. Jadi busnya tuh sebenarnya nyaman. Cuman karena tadi AC-nya sampai nyentuh di 17 derajat, wah gila. Alhasil di badan itu rasanya kayak pegel gitu teman-teman. Untuk seatnya oke lah, nyaman. Kayak gitu teman-teman. Busnya juga nyaman karena sudah dilengkapi dengan suspensi udara juga. Terus jarak antar kursinya longgar sebenarnya. Ya itu tadi, kembali ke AC-nya tadi, mungkin salah nyetel atau gimana sampai di 17 derajat. Wah, gila, dingin banget. Untuk bus di kapal pada malam hari ini tuh ada, bisa dibilang ini tergolong sedikit teman-teman. Kalau di Bali tuh biasanya kalau dikit banget, kalau banyak itu ya banyak banget gitu. Cuman hari ini busnya dikit, ini ada remaja, terus M-Trans, ada Juragan, M-Trans, Santoso. Selamat malam teman-teman. Kita persiapan sandar ini di Ketapang. Satu lagi aku salut, yang aku salut dari petugas yang mungkin kalian jarang begitu tahu ya. Untuk di kapal itu kan nggak hanya nahkoda atau ABK, jadi ada yang namanya kayak pengatur parkir bus seperti ini. Nah itu sangat very important. Jadi sangat penting untuk menjaga kestabilan kapal teman-teman. Nah jadi walaupun busnya itu bisa digolongkan nggak full, jadi untuk posisinya sudah ditentukan agar nggak miring gitu teman-teman. Gokil sih, untuk perhitungannya luar biasa. Dare to listen. Wah, sponsornya JBL cuy. JBL Revo audio mas. iya getar. Revo sistem. Siap ya orang toilet ya. Pariwisata ya. Emang nggak ada pariwisata. Wah kacau nih sampai ngembun. Oke teman-teman, jadi ini posisi bus sedang keluar kapal. Jadi untuk kapal Portling 7 kalau nggak salah itu dia main di dermaga 4. Jadi kalau di pelabuhan itu kan biasanya kalau di dari Ketapang dermaga 4, di Bali itu pasti juga dermaga 4. Nah kalau kalian pengen nyobain yang Portling 7 ini, itu ada di dermaga 4 teman-teman. Kurang lebih penyeberangan 20 sampai nggak sampai 40 menit sih, 30 menit biasanya. Soalnya kalau yang lain pada menghindarin arus dengan lewat pinggir, si Portling 7 ini motong ke tengah-tengah teman-teman. Real, gak bohong aku. Jadi iya itu yang bikin cepet. Tapi ya bahan bakar sedikit lebih boros, seperti itu. Enggak lah mas. Jangan cek komputer itu kena kan? Kok komputer sih jalurnya kan jangan nggak komputer mas. Komputer via Jember Lumajang malah. Oh iya ya. Ki lewat kene ke situ Bondo.
makannya setelah situ Bondo ya Pak ya? Pasir Putih. Pasir Putih. 3 jam dari sini? Ya, kurang lebih. Iya. Biasanya kan kalau 2 jam. bis Bali kan makanya di daerah-daerah sini biasanya. Iya. Ini terminal, melewati terminal apa sih namanya, Banyuwangi Sri Tanjung. Jaraknya dari Ketapang sekitar 3 kiloan lah kurang lebih. Di depan ada M-Trans nih, salah satu penguasa Bali. Oh, Solar. Saat ini pukul 22.17, bus yang kita naiki Sakindra Trans sedang melakukan isi solar teman-teman nih. Nah itu tadi di dekat sana ada rumah makannya si M Trans tuh, rumah makan Titin. Wah gila sih, badanku pegel banget teman-teman. Bukan karena seatnya nggak nyaman ya, cuman karena AC-nya tuh dingin banget. Dipakai songse kan. Nah untuk servis makannya si Sakindra kalau dari arah Bali itu di Puritama. Ya mungkin sekitar 2-3 jam untuk perjalanan dari pelabuhan Ketapang teman-teman. Untungnya tadi udah dikasih racebox ya. Coba kalau nggak ada raceboxnya terlalu jauh sih sebenarnya. Bisa tengah malam tuh kan, makanya habis ini tuh udah jam 10. Overall bisnya nyaman teman-teman. Dan untuk seatnya lumayan lega untuk bus eksekutif dengan kapasitas 30 penumpang. Lanjut lagi setelah nyolar. Ini mesti ada Pak nyelar di sini biasanya. Ya. Paling dari sini. Buat bisnis. Kemarin sampai Surabaya jam berapa nih? Surabaya jam 5. Jam 5 ya? Ono kan bisa? Ya jam telat ini. Oh iya. Nggak tahu juga nih kan. Jam 10. Iya telat dikit lah paling. Kemarin tuh waktu yang macet itu Pak sampai sini jam 2. Macet apa ini? Yang sebelum yang kapal Tekaram itu loh. Purnaya saya tuh kemarin. Oh yang sampai Baluran itu. Oh iya, terus kira mau macet total. Ya, pasti itu sampai Baluran. Macet itu kok. Ngomanganku neng Cakput, ganti neng Cakput. Iya lah. Iya. Mau muter. Oh, lah ya apa? Cen-cen ra apa? Ra iso lewat. Cakput. Cakput daerah Diun lho. Iya, satu kiri alasnya. Aliteran sih mangan di gunung Cakput. Nah, lu Sarwo di gunung Cakput. Enggak. Iya. Sarwa neng Curian. Sini. Surya Kencana. Surya Kencana. Peip, mana sih platnya? Itu yang Banyuwangi Jember ya. Oh iya. Setelah nyolar karena nggak ada temen lari, jadi ya udah kita tidur saja. Karena temen larinya masih pada makan. Si M Trans tadi tuh di Banyuwangi. Pagi bagus kan view nih. Selamat pagi dari rumah makan Puritama. Jadi ini dia servis makanan yang utama dari bus Sakindra Trans teman-teman. Tadi tuh ada take order sebelum sampai di pelabuhan. Jadi penumpang dikasih 3 pilihan. Untuk pilihan yang pertama ada nasi rawon, kemudian yang kedua ada soto,
Iya, soto. Dan yang terakhir ada prasmanan, teman-teman. Nah, bebas tuh kalian mau pilih yang mana. Dan kali ini kita akan nyobain rawon. Dan ini untuk pertama kalinya aku makan di rumah makan Poritama ini, teman-teman. Untuk rumah makannya bersih sih. Terus kita belum lihat toiletnya ya. Cuman untuk kesan pertamaku di sini bersih, teman-teman, cukup bersih. Nah, untuk kondimen si rawonnya ini seperti biasa, rawon dengan daging, kemudian ada nasi dan juga dicampur sama sambal. Nah, minumnya di sini tadi gak ada pilihan, cuman teh hangat saja, teman-teman. Yuk, makan dulu. Oke, teman-teman, sudah kelar makan dan ke kamar mandi. Jadi luar biasa ini Poritama, kamar mandinya bersih sekali. Kemudian rawonnya itu enak, teman-teman. Bahkan menurutku, kalau pribadiku ya, masih enak di sini, sedikit lebih enak di sini daripada di Duta. Karena kalau di Duta itu base rawonnya itu sudah ditambahi dengan bumbu apa gitu. Nah, kalau di sini memang benar-benar pure kayak seperti rawon pada umumnya, teman-teman. Jadi kalau kalian naik bus ini, tak saranin nyobain rawon di rumah makan Poritama. Dan kita sholat dulu. Wah, enak rawonnya, gokil. Alhamdulillah sudah kelar makan, sholat, sikat gigi. Saatnya kita balik ke dalam kabin bus, teman-teman. Wah, ada Madukismo itu. Dari mana ke dia? Jadi di rumah makan Poritama ini selain bus yang kita naikin, itu ada banyak sekali PO yang masuk di sini. Termasuk si Madukismo, kemudian Bali Trans, Lorena, Kramat Jati, dan masih banyak lagi, teman-teman. Mungkin yang tahu bisa tambah di kolom komentar ya. Bisa apa aja yang masuk di rumah makan Poritama ini. Enak, teman-teman. Untuk rating yang kuberikan di rumah makan ini 4,8/5. Nah, ini terpantau Madukismo. Kayaknya dari Jawa Tengahan ini, teman-teman. Entah dari Pekalongan atau dari mana. Atau dari Denpasar. Iya, kayaknya dari Denpasar. Nah, untuk letak rumah makan Poritama Pasir Putih Situbondo ini, kalau dari arah Denpasar memang lumayan jauh, teman-teman. Jadi untuk bus-bus yang melakukan adatnya satu kali servis makan itu menurutku kurang worth it karena letaknya yang lumayan jauh. Tapi untuk Sakindra ini karena kita sudah dapat rice box dan juga snack sebanyak itu, dan tentunya kalau makan semuanya itu kenyang bisa awet kenyang sampai sini, teman-teman. Nah, itu rekom sih, jadi pas lah. Cuman ya waktunya malam banget tuh, jam 12:30 di sini servis makan. Jadi aku mau nunjukin ke kalian untuk penomoran di bus ini, teman-teman. Jadi kalau di tiket itu kan ada nomor kursi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau di atas itu nomornya ada 19, 20, 23. Mungkin untuk opsi awalnya dia pakai nomor besar. Nah, lama-kelamaan akhirnya dia kesini, teman-teman. Di berpacu di nomor yang ini 4CD gitu. Jadi dia menggunakan nomor kecil dengan perpaduan huruf seperti itu. Site kayak site anu yo, warna nih. Wah, Site medali. iya. Iya, ledakan buri. Cuman beda sih, bahan ini loh beda. Bahan kulitnya beda.
Waduh, itu nggak cukup itu Pak, saldonya Pak. Rp 5.000 saldo tidak cukup. Ya, gimana dong terus? $2,000 years later. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi video perjalanan dari Denpasar ke Surabaya mencoba salah satu pemain baru asal Pulau Dewata, yaitu PO Shakindra Trans. Dengan harga 250.000 di masa promo ini dan tarif aslinya itu sekitar 265.000. Menurutku bus ini sudah sangat worth it untuk dipilih. Apalagi di tarif yang sama itu jarang sekali PO bus yang punya layanan seperti Shakindra Trans ini. Mungkin untuk kekurangannya ada di itu ya, sendok dari raceboxnya itu mohon dikasih, karena ya kasihan sih penumpang-penumpang bule itu pada kebingungan untuk makannya. Itu doang sih untuk saranku ke Shakindra. Untuk yang lain overall oke banget nih bis Shakindra Trans ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat kepada masyarakat luas. Anjay. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Langsung Malang ya. Oke, siap. Timur sepi. Aman deh. Aman no. Maksudnya kegasian. Oh iya. Ngebotan sih. Aman nonton aman. Kasih ya Pak Kemal gitu. Oke siap. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Siap. Sampai ketemu. Siap. Pada itu ya aman saya ada sistem ada aplikasi. Lewat Selamat pagi dari Surabaya. Alhamdulillah ini jam 3.46 kita sampai juga di Surabaya. Cepet ya, setengah 4 udah sampai. Tadi tuh pikir telat karena ya mungkin berangkatnya di belakang, ternyata masih lancar teman-teman. Pelabuhan juga cukup sepi tadi, dan perjalanan kapalnya lumayan cepat daripada biasanya. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi perjalananku dari Denpasar ke Surabaya naik Shakindra. Untuk harga segitu menurutku cukup worth it. Betul? Harga segitu cukup worth it karena di compare pun dia masih tetap menang di servis snack dan juga servis makannya yang 2 kali. Gimana? Kalian tertarik nggak untuk nyobain bus terbarunya Shakindra? Dan untuk kalian yang pengen nyoba yang baru, saranku untuk saat ini pilih dari tanggal 2. Dari tanggal 2 dari arah Surabaya. Begitu pula seterusnya 2, 4, 6 seperti itu teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Aku mau lanjut ke Malang teman-teman. Seperti biasa. kadang kurang ada di sini. Sampai itu enggak. Santai sih di depan. Bener lah. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.